Oke, jadi di sini ada salah satu soal tentang reaksi kesetimbangan. Nah, jadi di sini soalnya yang bisa dilihat di layar, hitung delta G0 dan Kp untuk reaksi kesetimbangan pada 25 derajat Celcius. Nah, di sini yang diketahuinya itu delta G0 F untuk Cl2, PCl3 dan PCl5. Nah, ini berdasarkan persamaan reaksi yang udah ada di sini. Nah, perlu diketahui bahwa kalau delta G0 F untuk unsur bebas itu nilainya itu selalu 0. Makanya di sini kan Cl2 kan termasuk unsur bebas. Maka di sini delta G0 F-nya 0. Oke. Nah, kita cari delta G0 terlebih dahulu untuk biar kita bisa menghitung Kp-nya. Nah, delta G0 itu rumusnya didapat dari delta G0 produk dikurang delta G0 reaktan. Nah, delta G0 produk itu kan berarti produk kan yang di bagian kanan. Ada PCl3 sama Cl2. Untuk PCl3 diketahuinya itu sebesar minus 286 kJ per mol. Kemudian untuk Cl2 ada 0. Nah, maka minus 286 ditambah 0. Kemudian dikurangi dengan delta G0 reaktan. Nah, di sini reaktannya PCl5. Delta G0 untuk reaktan itu ada minus 325 untuk yang diketahuinya kan. Nah, kemudian di sini biasanya kalau ada soal yang kayak mempunyai koefisien yang berbeda itu, maka koefisiennya itu dikalikan dengan delta G0 yang diketahui. Nah, jadi karena di sini kan koefisiennya udah setara untuk reaksi ini kan. P-nya 1 di reaktan, P di sini juga 1, Cl-nya 5, Cl di kanan juga 5. Nah, maka koefisiennya ini udah setara sehingga untuk koefisien dikalikan dengan delta G0 masing-masing itu ya tidak ada lagi gitu, kayak langsung aja tinggal dijumlahkan. Tapi kalau misalnya kayak gini, kayak koefisiennya berbeda gitu, misalnya kayak N2 ditambah H2 menghasilkan 2NH3. Nah, maka rumusnya itu kan delta G0 produk kurang delta G0 reaktan. Maka yang produknya itu 2 dikali delta G0 NH3 gitu dikurangi delta G1 dikali delta G0 N2 ditambah 3 dikali delta G0 H2 gitu. Jadi kayak masing-masing koefisiennya itu dikalikan dengan jumlah delta G0 yang diketahui di soal. Nah, berbeda dengan soal yang ini karena koefisiennya udah setara 1, berarti langsung aja. Nah, maka di sini dapatnya minus 286 ditambah 325 kJ per mol, dapatnya 39 kJ per mol. Nah, udah dapat 39 kJ per mol, kemudian berarti kita udah dapat nilai delta G0-nya. Selanjutnya kita menghitung Kp. Rumus Kp jika dihubungkan dengan delta G0 berarti rumusnya yaitu ini. Delta G0 sama dengan minus RT ln Kp. Nah, delta G0 yang udah diketahui di sini yaitu 39 gitu kan. Kemudian delta G0 yang diketahui ini kita harus gunakan satuan yang joule per mol ya. Jadi di sini 39.000. Nah, kemudian ini 39.000. Nah, minus RT ln Kp. Nah, R ini merupakan tetapan gas ideal, kemudian satuannya yaitu 8,314 joule per Kelvin mol. Nah, karena di sini satuannya joule, maka yang tadi kan kita baru dapat kilojoule. Nah, maka di sini kita ubah dari kilojoule ke joule. Jadi 39 kJ dikali 1000 untuk dapat satuan joule per mol, jadinya 39.000 joule per mol. Nah, jadinya di sini 39.000, kemudian R-nya 8,314, T-nya ini dalam satuan Kelvin. Nah, suhu di sini kan 25 derajat Celcius, maka kita harus ubah ke Kelvin terlebih dahulu, yaitu ditambah 273. Jadi 25 derajat Celcius ditambah 273 dapat 298 Kelvin. Nah, di sini habis itu kita tinggal mencari, ini kan berarti udah diketahui R-nya, T-nya, delta G-nya udah. Nah, berarti kita tinggal menghitung ln Kp-nya itu berapa gitu. Nah, 8,314 dikali 8 dapatnya ini. Kemudian untuk menghitung ln Kp, ini salah ya, untuk menghitung ln Kp berarti didapat dari 39.000 bagi dengan 247
7,6 gitu. Oke, coba cari 39.000 dibagi 2477,6. 39.000 dibagi 2477,6. Nah, dapatnya 15. Jadi len KP-nya di sini dapat 15,74 ya. Nah, jadi hasil bagi ini dapatnya 15,74. Nah, sedangkan yang ditanyakan di sini kan KP saja, bukan len KP. Nah, hasil bagi ini masih merupakan len KP, sedangkan yang ditanyakan itu ialah KP. Nah, maka kita untuk mendapatkan nilai KP dari len KP ini yaitu caranya KP sama dengan E pangkat hasil bagian tadi, E pangkat 15,74. Jadi E pangkat 15,74 gitu. Nah, bagi yang belum tahu cara untuk mencari kayak E pangkat 15,74 itu gimana, jadi kayak gini. Oh ya, sebentar sebelum ke cara itu, jadi kayak misalnya ya, len X sama dengan 2. Nah, maka untuk mendapatkan nilai X ini, X akan sama dengan E dipangkatkan 2 gitu. Jadi sama halnya dengan len KP sama dengan 15,74. Nah, maka untuk mendapatkan nilai KP didapat dari E pangkat 15,74 gitu. Nah, sekarang kita mau mencari nilai KP nih. Berarti KP sama dengan E pangkat 15,74 nih. Berapa? Nah, untuk cari, kalau yang tidak memiliki kalkulator bisa menggunakan kalkulator online. Nah, kalau untuk menggunakan kalkulator online tinggal cari aja nih di sini kalkulator online, kemudian pilih yang kayak gini, kalkulator online net. Nah, kemudian kita tinggal kan kita mau cari E pangkat, maka di sini X. Oke, E pangkat berapa tadi? E pangkat 15 itu 5, tinggal tulis saja E pangkat 15,74 ya. 74. Nah, dapatnya 6851. Ini nih, 685 1649. 685 149 ya. Oke, jadi KP-nya sebesar di KP yang didapatkan itu sebesar 685 1649. Oke, coba benar enggak? Kita lihat ulang lagi dulu. Jadi KP-nya sama dengan 685 1649. Oke, ya, komanya ini aja, bisa langsung tulis 0,61. Jadi 685 649,61 gitu. Oke. Sekian untuk penyelesaian soal ini.